Iya, terkait simpan dana untuk pendidikan anak. Oh, Menurut oke. Pak Alay, bagaimana nih Pak tanggapannya? Karena kita tahu pendidikan anak makin tahun makin mahal. Kaitannya antara properti, biaya rumah, maksudnya harga rumah, harga pendidikan, sama harga rumah sakit. Dikatakan melunasi hutang lebih awal, Pak, Hutang atau rumah. hutang rumah ya, Hutang rumah, lebih KPR ya. awal. Iya benar, dibanding dengan membayar cicilan selama periode panjang. Tapi pertanyaannya apakah harus dilunasin apa tidak? Nah itu kebiasaan konsumtif kayak gitu, hedonistik gitu tuh, yang juga merembet ke masalah keuangan kan. Pak Alesius, kita udah masuk step terakhir nih Pak. Ya. Bagaimana cara kita bisa membangun kekayaan setelah melewati 6 step ini, dan kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Memberi ya. Iya, memberi. Wah ini dalam nih. Kalau memberi harusnya, kalau soal memberi harusnya nggak perlu tunggu 7 step ini. Karena memberi itu kan nggak harus uang, tapi ini konotasinya sekarang memberi uang ya, memberi benda atau uang. Jadi kalau uang ya ngikutin 7 step ini. Tapi orang nggak boleh lupa bahwa yang namanya kekayaan itu kan nggak cuma uang. Pada waktu kamu belum punya uang, kamu punya tenaga, punya masa muda, punya kesehatan, punya kekuatan doa, punya inteligensia, punya teman-teman, network, itu semua kekayaan. Nah, membangun duit tadi, kalau 6 step itu nggak dilakukan, percuma, nggak akan bisa sampai ke 7. Pertanyaannya memang di 7 ini, kayak membangun kekayaan itu mau seberapa kaya? Jadi, kalau untuk membangun kekayaan, kita di-challenge sebetulnya yang betul, how much is enough? Kamu merasa sekarang gaji kamu segitu nggak cukup. Nanti kamu pindah atau kamu kerja lebih ngoyo, gajinya naik 2 kali lipat, awalnya seneng, tapi akhirnya nggak cukup. Nanti lagi terus kayak gitu, nggak cukup. Bahkan udah gaji 100-200 juta, merasa nggak cukup. Jadi kalau untuk membangun kekayaan, pada akhirnya setelah itu tercapai di 7 itu, seninya adalah bagaimana bilang itu cukup, how much is enough. Sisanya harus dikasih ke orang lain. Nah ini soal give ini, soal memberi. Jadi pada waktu 1 sampai 6 ini udah selamat dari pinjol, udah nabung, udah bisa KPR, anak udah sekolah, udah tertabung ya, duitnya udah tersisihkan buat anak. Baru dia bisa memberi lebih banyak buat orang lain. Dan ini unlimited. Banyak sekali kejadian orang tuh bisa ngasih banyak banget setelah di tahap ini. Dari sisi uang ya. Jadi dia membangun kekayaan dengan si 6 step sebelumnya. Terus karena dia sadar bahwa dia toh nggak mungkin menghabiskan ini semua. Terus bagaimana itu memberi. Nah contoh konkret nih. Barusan saya kemarin ketemu satu orang yang cerita nih. Dia orang baik dan dia sadar bahwa dia perlu invest. Salah satunya setelah utang lunas dan lain-lain, dia beli tanah properti yang dia waktu beli masih murah. Tapi setelah dia beli, artinya dia kekayaannya kan nambah ya. Akhirnya dia, padahal itu tadinya mau dipakai buat mertuanya, buat apa segala macam. Ternyata dia kayak dapat hikmat Tuhan ini untuk disumbangkan di masjid sebelahnya. Padahal ini orang ngerti banget, karena ini orang yang ngerti tanah, kawakan banget. Tapi waktu dia beli tanah itu, belakangan hari terbukti dia sengketa. Walaupun sengketa gampang, bukannya susah banget. Tapi sengketa, terus dia berdoa si bapak ini, keluarganya ini, yang tadinya mau dikasih ke mertuanya, mau kasih ke apanya, akhirnya mereka bilang, Bapak Ibu boleh nggak aku sumbangkan ini ke masjid, karena kalinya kayaknya dia merasa dengan banyaknya halangan, mungkin ini Tuhan maunya ini buat amal. Itu contoh yang bagus kan ya. Jadi dia membangun kekayaan, terus bisa memberi. Di lain pihak, tadi yang seperti saya bilang, untuk bisa memberi kan kalau kayak kita orang Kristen ada perpuluhan. Ada, kalau orang Islam ada zakat ya, mungkin 5%, kalau orang Kristen 10%, atau fleksibel. Yang penting kalau memberi kan tidak perlu tunggu kaya. Jadi justru dari tadi step begitu udah bebas utang gini, orang udah mulai bisa menyisihkan 1/10 atau 10% atau 5% dari income-nya untuk bantu orang lain. Nah itu tergantung masing-masing keyakinan dan agama, dan tiap orang modelnya beda.
Tapi secara agama memang bukan dianjurkan ya, diperintahkan sebetulnya untuk membantu semampunya kita. Jadi kalau dapatnya segini ya 1/10-nya buat orang lain. Dalam praktek nanti bisa 20%, bisa 30%. Karena kan kebutuhan hidup kita kan tidak naik se-eksponensial itu kan. Kalau kita dengan 20 juta udah bisa hidup, 10 juta udah bisa hidup, anak udah kelar. Sebenarnya di atas ini kita udah bisa berbagi ke banyak orang. Nah, berbagi nggak harus dihabisin semua. Ada caranya, misalnya bikin usaha baru untuk memberi pekerjaan orang. Banyak cara, atau ada yang ekstrim. Ya udah, yang ini gue kasih langsung ke panti asuhan, ke masjid, ke mana. Seru. Makanya ini bagus banget. Dan kalau lihat di DFMC itu dia kasih lihat contoh konkretnya. Kita pun lihat ya begitu yang tadi saya sharing dari klien atau kenalan itu, contoh konkretnya begitu. Pada waktu dia kaya dia mau ngapain? Makan bisa cuma 3 kali sehari. Keluar negeri pegel sendiri kalau dia tiap hari keluar negeri. Gitu. Jadi akhirnya dia buang uangnya untuk bikin rumah sakit, bikin pekerjaan buat orang. Gitu. Dan orang bilang kan uang nggak dibawa mati, ya memang nggak dibawa mati. Cuma kalau lu nggak mati-mati terus nggak ada uang gimana? Iya benar. Setengah mati juga kan? Setengah mati jadi. Iya gitu. Jadi ya bisa minta hikmat Tuhan ya untuk itu ya. Benar, minta hikmat Tuhan ketika kita sudah mampu membangun kekayaan, kita bisa berbagi berkat ya Pak, entah itu perpuluhan atau mungkin di Muslim 2,5%. Ya, zakat ya. Iya zakat, atau kita bisa jadi berkat, contohnya membuka lapangan pekerjaan, rumah sakit, memberi tempat ibadah gitu ya Pak. Betul. Sungguh luar biasa ya pengalaman-pengalaman yang di 7 baby step ini yang membuat kita sukses dalam finansial dan sukses juga hubungan kita dengan Tuhan ya Pak, karena kita dipercaya untuk mengelola keuangan. Sehingga kita harus benar-benar berkomitmen nih, apa yang Tuhan percayakan tidak boleh kita sia-siakan dengan keegoisan kita ya Pak, atau hedonisme itu. Atau sekedar karena nggak ngerti 7 step ini sehingga dia pikir ada uang, ayo habisin gitu loh. Jadi dan itu kita terus terang selama praktek notaris ini justru kalau saya sih sering belajar dari klien. Ya kamu juga kan? Iya. Suka nanya, kok lo masih muda gini kok bisa mikirnya udah advance nih. Si marshmallow efeknya itu, daya tahan untuk menahan untuk tidak ambil gula-gulanya kok bagus. Siapa yang ngajarin? Oh ya dulu pernah ngalamin miskin ayahnya sehingga dia nggak mau nanti kapok atau apa. Jadi kita belajar banyak justru dari profesi notaris ini ya. Pak Lesius, tadi kan kita sudah mengetahui ya dari step pertama hingga step akhir yaitu step ke-7. Nah sekarang Pak, pertanyaannya apa sih yang menjadi tantangan yang mungkin dapat dihadapi selama mengikuti 7 baby step ini? Yang pasti 7 baby step ini namanya juga baby step kan, bayi gitu loh. Itu justru untuk menjawab pertanyaan itu. Karena saking kusutnya orang kalau lagi kalut, dia perlu ada 7 langkah kecil-kecil yang dia harus lakukan secara urut. Dalam praktek, ini nggak mungkin bisa sendiri. Harus punya komunitas yang menerapkan si 7 langkah ini. Karena yang hedonistik, yang menyesatkan, yang pinjol, yang sifatnya addiction ini justru lebih banyak konten-kontennya yang menyesatkan ini kan. Jadi pentingnya kita selain diri sendiri untuk disiplin mengikuti baby step, 7 baby step, kita juga harus ikutin komunitas ya Pak supaya kita dikuatkan ya. Jadi saling ingetin, terus di sini juga disarankan memang ada alat-alatnya apa sih, toolsnya apa gitu untuk supaya bisa bisa diterapkan. Nah itu di dalam komunitas biasanya. Misalnya disiplin di dalam budgeting. Budgeting itu apa? Ya mesti ditulis, mesti digambar supaya kelihatan, suami istri lihat bareng bisa sama. Itu karena kalau nggak sepakat suami istri bagaimana mau membangun planning dari sisi keuangan nggak bisa juga. Dan akhirnya ya itu kalau nggak sepakat nggak maksimal berkat-berkatnya itu, yang ada malah menjadi bencana karena jadi ribut terus. Dan ribut itu belum tentu harus dari uang yang kecil, bisa dari yang kecil ribut nanti biasanya stabil, tapi kalau nggak hati-hati pada waktu dapat lebih banyak bisa lebih ribut lagi. Belum lagi faktor keluarga, faktor perjalanan hidup ini dan itu. Nah itu kalau normal. Kalau nggak normal lebih parah lagi, misalnya kena drugs, narkoba, kawin cerai, hidup jadi masuk penjara karena melanggar hukum, atau ya
nasib. Kalau nasib sih kita nggak apa-apa ya, karena udah berusaha baik tapi uangnya hilang, gitu bisa aja kan, dan nggak apa-apa. Itu kan kayak titipan Tuhan. Tapi banyak juga hilang karena tidak mengelola sesuai dengan perintah Tuhan. Iya sih Pak, jadi pentingnya juga untuk takut sama Tuhan ya Pak, sehingga apa yang sudah dititipkan kita jaga dengan baik-baik dan kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu bukan teori kok, kita orang hukum, dokter, pengacara, notaris, semuanya melihat pola yang sama. Pada waktu orang urusan uang, keluarga, sama Tuhan, itu 3 titik yang mutar-muter selalu terkait. Begitu orang rajin sembahyang, dia akan rukun dengan keluarganya. Begitu rukun, uangnya datang. Tapi nggak bisa semalam ya, itu terus-menerus selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Tapi kalau itu dijalanin ya pohon pasti tumbuh. Pasti bertumbuh. Itu pasti gitu loh. Itu kayak hukum-hukum spiritual yang Tuhan udah jamin. Kayak saya sangat tertarik ketika Bapak bertemu dengan klien, Bapak selalu bilang yang sudah berkeluarga ya Pak, harus rukun suami istri, harus doa bareng karena di situ. Itu nasihat bagus ya. Iya, untuk diri saya sendiri juga. Karena di situ untuk keluarga saya. Iya, berkat akan mengalir, semua pintu akan dibukakan. Yang penting takut sama Tuhan, sayangilah keluarga, dan juga nanti berkat itu akan datang sendiri ya Pak, dan semangat. Memang benar. Kita lihat kan kayak kita ketemu klien kan, dari mereka baru merit, habis itu 5 tahun kemudian ketemu, 10 tahun kemudian ketemu, 15 tahun, 20 tahun kemudian ketemu. Ada yang stabil, baik, rukun, sehingga datang tuh untuk nambah rumah atau bagi warisan ke anaknya dengan damai. Tapi kalau yang enggak, kan ada datang ke kita udah mau minta cerai lah, berantem lah, alasannya ini itu, akhirnya yang ada malah hilang semua. Dan itu kita kayak, kantor kita tuh kayak laboratorium kehidupan dari semua siklus orang, dari ibaratnya dari masih muda sampai meninggal tuh semua kita lihat sehari-hari ya. Tapi di kalangan notaris, dokter, perawat mungkin, lawyer, pastor, udah pasti ulama ya, itu ngeliat nih laboratorium. Jadi nggak bisa dibohongi. Dalam arti, oh orang itu hidup enak-enak aja dulu. Nggak bisa loh, kenyataannya kita ngelihatnya bahwa orang harus menahan diri, harus ngikutin hukum spiritual supaya bisa berbuah dengan abadi. Nggak cuma berbuah cuma 5 tahun, 10 tahun, tapi habis itu masuknya ke neraka di dunia maupun neraka abadi. Itu praktikal banget, kita bukan soal teologi atau rohani banget. Enggak, memang tiap hari ketemunya begitu. Lo boleh coba langgar gitu. Kayak gravitasi kan, kamu nggak percaya hukum gravitasi tapi kamu langgar ya boleh, mau apapun agamanya kan jeblos juga, mati juga kalau melanggar. Sama juga urusan yang kita ngomong 7 baby step ini hukum spiritual dan natural juga, hukum yang logik gitu loh, yang tested lagi. Dan saling berkesinambungan ya Pak ya. Iya, dan urutannya tested banget, jadi urutannya itu sangat membantu banget. Nanti bisa cek masing-masing di website, kan ada tuh si referensi itu. Iya, bisa dipelajari secara mendalam ya Pak ya, terkait 7 langkah tersebut.